Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nugraha akan mempresentasikan portofolio desain interior 1. Berikut adalah daftar isi. Yang pertama adalah programming, deskripsi proyek, daftar buku atau literatur acuan dan studi banding, pengenalan user, goals atau tujuan perancangan, tabel programming. Yang kedua adalah konsep desain, yang terdiri dari permasalahan dan solusi, blocking dan alternatif layout, elemen pembentuk ruang, elemen pengisi ruang, sistem data kondisi, sistem keamanan dan keselamatan, konsep estetika. Dan yang terakhir adalah gambar kerja yang terdiri dari denah existing skala 1:20, denah furnitur interior skala 1:20 berwarna, denah pola lantai skala 1:20 berwarna, denah plafon dan titik lampu skala 1:20, denah listrik skala 1:20, plafon interior AA skala 1:20, potongan interior BB skala 1:20, potongan interior CC skala 1:50, potongan interior DD skala 1:50, aksonometri, perspektif, daftar furnitur, detail konstruksi, material, dan color scheme. Berikut ini adalah programming yang terdiri dari deskripsi proyek dan studi banding. Jenis proyek pada perancangan kali ini adalah proyek renovasi unit apartemen dengan tipe studio 21 meter persegi yang terletak di jantung kota Solo, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo, Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Studi banding proyek sejenis, yaitu di Pondok Indah Residen, terletak di tengah kota metropolitan. Apartemen satu ini hadir dengan konsep interior yang sangat menarik. Tak lain adalah proyek renovasi karya profesional dari Viano Interior. Proyek ini merupakan proyek total renovasi apartemen yang menggunakan konsep interior industrial modern. Sesuai dengan karakter pemilik hunian yang maskulin, energik, dan berjiwa muda. Menarik lagi, highlight pada proyek ini ada pada penggabungan 2 kamar menjadi 1 master bedroom. Plafon expose yang merupakan ciri khas desain industrial dan penggunaan material kayu solid pada mayoritas furnitur dan wall treatment. Berikut ini adalah gambaran dari proyek studi banding dari Viano Interior. Selanjutnya adalah pengenalan user dengan nama lengkap Hirmawan Trisadono, dengan nama panggilan Hirmawan, berusia 22 tahun yang beralamat di Klaten, Jawa Tengah, yang bekerja sebagai staf engineering dan mahasiswa engineering yang memiliki hobi bermain voli, baca novel atau komik, dan menonton film. Berikut ini adalah daftar referensi buku. Tujuan perancangan dan tabel programming. Tujuannya adalah ingin menjadikan tempat tinggal yang nyaman. Alasan karena setelah pulang kerja dengan badan yang lelah dan pikiran yang penat, apartemen harus bisa menjadi tempat yang nyaman untuk melepas penat dan beristirahat dengan nyaman. Dan ingin ditempati dalam waktu lama, alasannya karena user nyaman dengan posisi kerja saat ini dan bekerja di tempat tersebut dalam waktu lama. Maka user menginginkan apartemen di sekitar daerah tempat kerja dengan jangka waktu huni lama. Berikut ini data pengguna ruang aktivitas. Rangkaian aktivitas user yang pertama adalah bangun tidur, olahraga, mandi, sarapan, bekerja dan kuliah, makan siang dan istirahat, lalu melanjutkan bekerja dan kuliah, makan malam, bekerja, dan tidur. Untuk kelompok aktivitas terbagi menjadi umum, hobi, dan kerja. Untuk umum sendiri terdiri dari bangun tidur, ibadah, mandi, berpakaian, makan. Dan kerja terdiri dari kuliah online dan bekerja. Hobi terdiri dari bermain voli dan membaca novel. Selanjutnya adalah sirkulasi manusia. Seperti ini gambarnya. Dan dengan konsep klien terdapat beberapa masalah yang belum terdapat sensor api atau smoke
detektor, keamanan belum menggunakan alarm anti maling, material tembok masih menggunakan cat, dan kondisi tembok yang lembab. Karena sinar matahari yang minim, lantai menggunakan tambahan karpet yang mudah berdebu jika tidak rajin dibersihkan. Sedangkan lantai kamar mandi masih menggunakan ubin. Aktivitas yang padat, butuh ruangan yang nyaman untuk me time saat waktu istirahat. Ruangan yang sempit perlu dimanfaatkan efisiensinya. Privasi visual dan akustikal perlu diprioritaskan. Ruang yang sempit perlu furnitur yang simpel dan hemat tempat. Pencahayaan dan sirkulasi perlu diperhatikan. Berikutnya adalah masalah yang tidak terlalu penting, yaitu view yang baik pada apartemen lantai atas perlu dimanfaatkan, furnitur lama perlu dipertimbangkan, tapi perlu penyesuaian desain baru. Berikut ini adalah tabel aktivitas pengguna ruang. Selanjutnya, zoning aktivitas yang terdiri dari private room dan public room. Untuk private room sendiri terdiri dari ruang ganti, ruang tidur, dan kamar mandi. Dan public room-nya terdiri dari dapur, ruang tamu, ruang kerja, dan balkon. Untuk selanjutnya, lingkungan sekitar apartemen terdiri dari lembaga pendidikan yang berdekatan dengan SMP Negeri 24 Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 4 Surakarta. Selanjutnya ada pasar dan mall dan pusat pembelanjaan yang terdiri dari Pasar Nongko, Solo Paragon Lifestyle Mall, Matahari Singosaren. Untuk fasilitas umum itu sendiri ada Stasiun Balapan dan Purwosari, Terminal Tirtonadi, dan Bandara Adi Sumarmo. Untuk public facility apartemen itu sendiri terdiri dari kolam renang besar dan kolam renang anak, jogging track, coffee shop, dan gym. Berikut ini adalah layout apartemen, arah angin dan matahari, maps, dan foto lingkungan sekitar apartemen. Untuk konsep klien itu sendiri, perlu jendela besar agar cahaya yang masuk cukup, tidak lebih dan tidak kurang cahaya. Penataan furnitur yang pas dan bentuk-bentuk yang sederhana agar tidak terlihat semrawut dan tidak memakan banyak tempat. Untuk pencahayaan alami dengan menggunakan strategi dasar pencahayaan alami yaitu framing of view atau pengambilan view. Yang kedua adalah pencahayaan lampu yang diambil dari ambient light adalah pencahayaan yang dimasukkan untuk secara merata menerangi ruangan secara umum. Ambient light juga biasa disebut dengan general lighting. Untuk data ekonomi, budget renovasi berkisar antara 100 juta, biaya operasional untuk biaya operasi sendiri sekitar 1 juta per bulan, sudah termasuk listrik dan air, berasal dari uang pribadi. Dan konsep klien untuk ekonominya 65% dana renovasi dialokasikan untuk pembuatan furnitur custom. Berikut ini adalah kebutuhan ruang. Yang pertama adalah mandi. Untuk kebutuhan ruangannya, kamar mandi dengan luas ruang 1,2 meter kali 2,1 meter persegi. Untuk aktivitas ganti baju membutuhkan ruang dressing space dengan luas ruang 1,35 meter persegi. Untuk aktivitas makan membutuhkan ruang living room dengan luas ruang 200 meter persegi. Untuk aktivitas memasak membutuhkan dapur dengan luas ruang 200 meter persegi, mencuci membutuhkan ruang kamar mandi, dan tempat jemur dengan luas ruang 2,1 meter persegi dan 0,42 meter persegi. Untuk area bersantai membutuhkan ruang living room dan balkon, luas ruang 200 meter persegi, dan untuk hobi membutuhkan ruang area kerja dengan luas ruang 200 meter persegi. Untuk problem yang ada pada apartemen tersebut, tidak terdapat area jemur sehingga kegiatan mencuci dan menjemur pakaian menjadi kurang nyaman. Dari segi keamanan belum terdapat sensor api, smoke detector, alarm anti maling. Untuk kondisi tembok juga masih lembab karena minim sinar matahari, lantai menggunakan karpet dan lantai kamar mandi
masih menggunakan ubin biasa. Berikut ini adalah blocking area yang terdiri dari dapur, ruang tamu, ruang tidur, ruang kerja, ruang ganti, dan kamar mandi. Berikut ini adalah bubble diagram dan matriks hubungan ruang. Berikut ini untuk kebutuhan keamanan, elemen interior menggunakan material yang tidak membahayakan dengan menggunakan fitur keselamatan seperti sensor api, APAR 1 kg, smoke detector. Untuk pengaman khusus menggunakan pengaman pada pintu masuk dengan fingerprint lock door, menggunakan CCTV dan alarm anti maling. Alarm 120 dB. Untuk hygienity menerapkan sirkulasi udara yang lancar dengan dibuat jendela besar. Jadi tidak selalu memakai dengan adanya jendela besar sinar matahari dapat masuk sehingga tempat tidak menjadi lembab karena kurang terkena sinar matahari. Finishing dinding menggunakan acian semen agar memberi kesan industrialis dan finishing kayu jati agar hangat dan terkesan alami. Untuk lantainya menggunakan parket agar tidak banyak menyerap debu seperti menggunakan karpet. Dan lantai kamar mandi menggunakan keramik kasar untuk area basah dan marmer untuk area kering agar tidak licin dan memberi kesan mewah pada karena marmer. Berikut ini adalah kriteria nyaman dan praktis yang dibutuhkan klien. Yang pertama, memaksimalkan tempat penyimpanan yang di tempat sebelumnya tidak terpikirkan seperti di bawah tempat tidur. Mudah dibersihkan secara berkala sehingga dibutuhkan furnitur yang mudah dijangkau, tempat tanaman di beberapa titik ruangan agar meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan produktivitas. Sirkulasi udara lancar, ruangan mendapat cahaya alami. Ada lukisan di kamar tidur, kloset duduk, toilet jet washer, dan shower untuk area kamar mandi. Problemnya adalah aktivitas yang padat, butuh ruangan yang nyaman untuk me time saat waktu istirahat. Kemudian kriteria rapi menurut pengguna klien. Yang pertama, bentuk desain furnitur menyesuaikan bentuk ruang yang kompak. Pemilihan warna yang cenderung netral, yaitu abu-abu yang memberi kesan dalam sisi positif. Warna abu-abu menggambarkan keseriusan, kestabilan, dan kemandirian, bahkan memberi kesan bertanggung jawab, dan warna krem memberikan kesan klasik dan melembutkan. Untuk problemnya, view yang baik pada apartemen lantai atas perlu dimanfaatkan. Ruang yang sempit perlu dimanfaatkan efisiensinya. Berikut ini adalah kebutuhan ruang sesuai dengan aktivitas user. Yang pertama, mandi, membutuhkan ruang kamar mandi dengan luas 1,2 meter persegi dan 2,1 meter persegi. Kemudian aktivitas ganti baju, membutuhkan ruang dressing space dengan luas ruang 1,35 meter persegi. Aktivitas makan, membutuhkan ruang living room dengan luas ruang 200 meter persegi. Memasak, membutuhkan ruang dapur dengan luas ruang 200 meter persegi. Kemudian area mencuci membutuhkan ruang kamar mandi dan tempat jemur dengan luas ruang 2,1 meter persegi untuk kamar mandinya, 0,42 meter persegi untuk tempat jemurnya. Kemudian aktivitas bersantai membutuhkan ruang living room dan balkon dengan luas ruang 200 meter persegi. Yang terakhir adalah hobi dengan kebutuhan ruang area kerja dengan luas ruang 200 meter persegi. Kemudian kebutuhan dari segi ekonomi, pemulihan furnitur multifungsi karena selain membuat ruangan tidak banyak barang, juga lebih menghemat budget. Penggunaan pendingin ruangan dengan PK yang tidak terlalu besar karena ruangan yang juga berukuran kompak sehingga bisa lebih menghemat listrik. Untuk waktunya, pemilihan material yang memiliki berdaya guna tinggi dan memiliki daya tahan cukup baik sehingga digunakan
untuk memenuhi kebutuhan klien dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah konsep desain. Berikutnya adalah problem solving. Masalah yang pertama, belum terdapat sensor api, smoke detector, keamanan belum menggunakan alarm anti maling, material tembok masih menggunakan cat dan kondisi tembok lembab karena sinar matahari yang minim, lantai menggunakan tambahan karpet yang mudah berdebu jika tidak rajin dibersihkan. Untuk solusinya diberi sensor api, dipasang alarm anti maling, tembok menggunakan acian dan finishing kayu, lantai diganti parket, dan tidak dipasang karpet. Untuk masalah selanjutnya, ruangan yang sempit perlu dimanfaatkan efisiensinya. Solusinya, penataan furnitur dibuat sesimpel mungkin agar tidak makan tempat terlalu banyak. Masalah selanjutnya, belum terdapat tempat jemuran, dan solusinya bagian balkon dibuat tempat jemuran yang praktis dan efisien. Masalah berikutnya, lantai kamar mandi yang masih menggunakan keramik. Solusinya, lantai kamar mandi diganti dengan keramik bertekstur kasar. Untuk masalah berikutnya, pencahayaan dan sirkulasi. Solusinya adalah pencahayaan menggunakan pintu kaca yang lebar agar cahaya dan udara bisa masuk lebih banyak. Selanjutnya adalah view yang baik pada apartemen lantai atas perlu dimanfaatkan. Solusinya bagian balkon dibuat pintu kaca agar view dari apartemen bisa terlihat dengan jelas. Masalah yang terakhir, ingin memiliki banyak tanaman pada apartemen. Solusinya bagian balkon diberi beberapa tanaman agar terlihat lebih indah dan hidup. Berikut ini adalah alternatif layout dan blocking apartemen. Selanjutnya adalah unsur pembentuk ruang. Konsep umum menciptakan kesan ruang yang luas, lega, nyaman melalui pemilihan warna dan bahan yang sesuai dengan karakter dan fungsi ruang serta memberikan kesan fokus saat bekerja. Yang pertama, unsur pembentuk ruang pada lantai. Ruang kamar mandi atau WC memiliki kriteria memberi kesan luas, tidak licin, mudah dibersihkan. Jenis material yang digunakan adalah keramik, spesifikasinya keramik kasar 30x30, X Platinum Akona warna abu-abu dan krem. Untuk ruang dapur memiliki kriteria memberi kesan natural, mudah dibersihkan, membuat ruangan menjadi tidak dingin dan terlihat mewah. Jenis material yang digunakan adalah parket. Spesifikasinya parket kayu solid ukuran 1 x 2 cm x 5 cm dan x 17 cm. Ruang tamu memiliki kriteria memberi kesan natural, mudah dibersihkan, membuat ruangan menjadi tidak dingin dan terlihat mewah. Jenis material yang digunakan adalah parket dengan spesifikasi parket kayu solid ukuran 1,2 cm x 5 cm x 17 cm. Untuk ruangan kamar memberi kesan natural, mudah dibersihkan, membuat ruangan menjadi tidak dingin dan terlihat mewah. Jenis material yang digunakan yaitu parket dengan kayu solid ukuran 1,2 cm x 5 cm x 17 cm. Untuk ruang kerja memberi kesan natural, mudah dibersihkan, membuat ruangan menjadi tidak dingin dan terlihat mewah. Jenis material yang digunakan sama yaitu parket dengan kayu solid ukuran 1,2 cm x 5 cm x 17 cm. Untuk yang terakhir adalah balkon memberi kesan luas, mudah dibersihkan. Dengan material yang digunakan adalah keramik. Spesifikasinya adalah keramik Zenza krem ukuran 40 x 40 cm. Berikutnya adalah unsur pembentuk ruang pada dinding. Yang pertama adalah kamar mandi atau WC, menampilkan kesan bangunan ala industrial. Jenis material yang digunakan adalah dinding unfinished semen dengan coating. Spesifikasinya semen dan coating AM102 water repellent. Untuk ruang dapur, kriterianya mudah dibersihkan. Jenis material yang digunakan bagian backsplash menggunakan lapis keramik. Spesifikasinya keramik grey basic
dan brown basic. Untuk ruang tamu menampilkan kesan bangunan ala industrial dengan jenis material yang digunakan, dinding unfinished semen dan coating. Semen dan coating AM102 water repellent. Untuk kamar dengan kriteria menampilkan kesan bangunan ala industrial dan alami, jenis material yang digunakan adalah dinding unfinished semen dan coating, dan kayu jati finishing melamin. Untuk spesifikasi semen dan coating AM102 water repellent. Ruang kerja menampilkan kesan bangunan ala industrial dengan jenis material yang sama, dinding unfinished semen dengan coating. Spesifikasinya semen dan coating AM102 water repellent. Untuk bagian balkon, memiliki kriteria memberikan kesan bersih dengan dinding finished cat putih ex Nippon. Untuk ruang balkon memberikan kesan bersih, dinding finished cat putih menggunakan ex Nippon waterbound. Selanjutnya adalah plafon. Ruang kamar mandi dengan kriteria memberikan kesan lapang dan lega pada ruangan, terlihat rapi karena struktur disusun tersembunyi. Jenis material yang digunakan adalah plafon datar gypsum. Spesifikasinya plafon datar. Untuk dapur memberi kesan lapang dan lega pada ruangan. Jenis material yang digunakan plafon datar gypsum dengan spesifikasi plafon datar. Untuk ruang tamu memberikan kesan lapang dan lega pada ruangan dengan material yang sama, plafon datar gypsum, spesifikasinya plafon datar. Untuk kamar sendiri, memiliki kriteria penambah nilai estetika, jenis material yang digunakan, material gypsum, spesifikasinya drop ceiling. Untuk ruang kerja dan balkon, memberikan kesan lapang dan lega pada ruangan, jenis material yang digunakan, plafon datar gypsum, spesifikasinya plafon datar. Untuk bukaan, memiliki konsep umum, pintu dan jendela harus menjamin keamanan dan mudah dioperasionalkan, menjadi alternatif masuknya udara. Jendela dimaksimalkan sebagai jalan cahaya alami dan memberikan view atau pemandangan yang bagus, dan membuka luas pemandangan luar dari dalam. Untuk komponen pintu utama, kriterianya kuat, kesan modern, alami, sistem keamanan baik. Materialnya kayu jati, finishing politur. Untuk komponen pintu kamar mandi, kriterianya tahan air, materialnya PVC. Untuk komponen jendela kamar mandi, kriterianya memaksimalkan cahaya alami dan memberikan kesan industrial. Material aluminium kaca, tempered 10 mm dengan finishing cat hitam. Untuk komponen pintu balkon, kriterianya memaksimalkan cahaya alami dan memberikan kesan industrial dengan material aluminium dan kaca tempered 10 mm. Finishingnya menggunakan finishing cat hitam. Berikut adalah unsur pengisi ruang dengan konsep umum, furnitur dan peralatan mendukung aktivitas simpel atau ringkas, mudah dibersihkan, berkesan modern, dan mudah dioperasionalkan. Aksesoris ruang merupakan ekspresi identitas pemilik atau pengguna ruang yang unik. Untuk furnitur itu sendiri, ruang tidur menggunakan peralatan bed, material finishingnya kayu jati dengan finishing melamin. Kriteria khususnya laci simpan di bawah ranjang atau storage. Untuk ruang dapur, membutuhkan furnitur kitchen set dengan material finishing kayu sungkai dengan finishing melamin. Untuk ruang tamu, membutuhkan furnitur meja dan kursi single seat. Material finishingnya kayu sungkai dengan finishing melamin dan busa. Untuk sofanya. Untuk ruang kamar mandi atau WC dengan kebutuhan furnitur kabinet wastafel. Material finishingnya menggunakan kayu sungkai dengan finishing cat. Untuk kriteria khususnya terdapat laci di bawah wastafel.
berikutnya adalah ruang kerja, membutuhkan furnitur meja dan kursi kerja. Material finishingnya kayu sungkai dengan finishing melamin dan busa. Terdapat laci di bawah meja kerja untuk kriteria khususnya. Berikut ini adalah aksesoris interior. Yang pertama adalah ruang kamar mandi dengan aksesoris interior kabinet wastafel, rak dinding, kayu, cermin berbentuk oval dengan material finishing untuk kayu sungkai dengan finishing melamin. Kriteria khususnya di belakang cermin oval terdapat strip LED. Untuk dapur dengan nama aksesoris kabinet kitchen set dengan material finishing kayu sungkai, finishingnya menggunakan melamin. Untuk ruang tamu menggunakan aksesoris interior bagian sofa custom dengan warna kain coklat. Material finishingnya menggunakan kayu sungkai dengan finishing melamin dan busa. Untuk ruang tidur menggunakan lampu strip LED pada bagian drop ceiling. Kriteria khususnya berwarna hangat. Untuk ruang kerja terdapat lampu spotlight. Kriteria khusus cahaya tidak terlalu tajam sampai mengganggu. Untuk sistem tata kondisi yang pertama pencahayaan, memaksimalkan pencahayaan alami dan pencahayaan buatan menggunakan lampu hemat energi. Pencahayaan alami, cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan juga membuat ruangan menjadi lebih atraktif dan menarik. Ruangan akan terasa lebih hangat sehingga aktivitas di dalamnya dapat berjalan lebih baik dengan menggabungkan strategi dasar pencahayaan alami, yaitu pengambilan view, memaksimalkan view keluar bangunan dan block view yang tidak bagus dengan penggunaan elemen pembayangan yang sangat besar atau kecil tergantung view yang ingin diperlihatkan. Memaksimalkan juga view ke dalam interior dengan menciptakan pemandangan yang indah untuk dilihat. Untuk pencahayaan berikutnya adalah pencahayaan lampu menggunakan ambient light, adalah pencahayaan yang dimasukkan secara merata menerangi ruangan secara umum. Ambient light juga biasa disebut dengan general lighting. Dengan demikian, user memilih ambient light dengan jenis lampu yang terpasang di langit-langit tersembunyi yang mengarahkan cahaya ke bawah. Berikutnya adalah task light, disebut juga lampu tugas atau pencahayaan langsung yang dimaksudkan untuk memberi penerangan pada tugas atau kegiatan tertentu, misalnya lampu baca di ruang tamu, bisa digunakan menerangi area baca. Lampu di bawah kabinet di dapur berfungsi sebagai lampu tugas untuk meja. Untuk penghawaan, mengoptimalkan pencahayaan alami dari jendela, pemakaian AC saat udara panas dengan menutup jendela. Harus mudah dibuka tutup. Untuk akustik interior, bahan-bahan khusus akustik tidak digunakan, tetapi material permukaan pematang suara direduksi. Berikut adalah sistem keamanan. Menggunakan sistem keamanan setempat, menggunakan fingerprint lock, dan menggunakan CCTV keamanan dan alarm anti maling. Untuk sistem keselamatannya, menggunakan sistem keselamatan otomatis berbasis sensor asap rokok, sensor api, dan AVAR 1 kg. Untuk konsep estetika, pengolahan bentuk, menerapkan bentuk-bentuk geometri sederhana berupa garis kotak-kotak pada tembok yang bermaterial acian serta garis-garis vertikal pada tembok dan finishing kayu. Berikutnya bentuk beberapa furnitur yang menyesuaikan dengan bentuk ruangan sehingga perlu dibuat secara custom supaya bisa lebih maksimal, dan bentuk detail furnitur yang dibuat menggunakan garis-garis vertikal. Untuk komposisi warnanya menggunakan komposisi satu warna dominan abu-abu sebagai penyatu elemen visual, sebagai dengan konsep industrial yang memberikan kesan natural, menggunakan finishing melamin pada semua furnitur, memberi kesan alami karena serat kayu yang terlihat. Selanjutnya adalah focal point atau center of interest. Untuk area display TV menjadi center of interest di ruang tengah, sedang ruang-ruang lainnya tertutup secara visual. Memiliki center interest tersendiri, yakni untuk ruang kamar mandi, memiliki center of interest area wastafel terdapat cermin dan lampu LED strip di belakangnya sebagai aksen yang menegaskan bentuk cermin. Untuk ruang keluarga terdapat center of interest display TV. Untuk ruang dapur
Center of interest terdapat area kabinet dapur sebagai tempat menyiapkan makanan dengan backsplash keramik berwarna coklat muda dan abu-abu. Untuk ruang tidur, center of interest memiliki dinding dengan finishing kayu, menjadi point of interest di bagian ruang ini. Untuk ritme pengulangan terdapat pada sejumlah bagian seperti misalnya pada pengulangan bentuk geometris pada dinding. Untuk kontrasnya, pemilihan warna abu-abu dan warna coklat yang ada pada dinding dengan finishing kayu membuat suasana tidak terlalu monoton. Berikut ini adalah konsep desain berupa sketsa. Yang gambar pertama merupakan bagian ruang umum yang terdiri dari dapur, ruang tamu, ruang ganti, ruang kerja, dan ruang tidur. Untuk lantainya menggunakan parket kayu solid. Untuk dindingnya menggunakan unfinished acian semen dan coating. Untuk plafonnya menggunakan plafon gipsum, dan untuk kamar menggunakan jenis ceiling khusus yaitu drop ceiling dengan finishing dinding kayu jati. Untuk bednya menggunakan furnitur custom dengan laci di bawah bed. Dan bagian balkon menggunakan finishing cat putih ex Nippon atau Cadillac, dan pintu kaca tempered 10 mm. Gambar selanjutnya adalah gambar bagian kamar mandi dengan keramik kasar ex Platinum Akona, dan bagian kering menggunakan keramik kasar ex Asia Tile dengan finishing cat putih ex Cadillac dan unfinished acian semen untuk dinding bagian cermin dan bagian shower. Untuk kaca shower sendiri menggunakan tempered 8 mm. Untuk plafon gipsum terdapat exhaust fan dan lampu downlight. Dan kaca jendela pada kamar mandi menggunakan kaca tempered 8 mm dan kaca cermin 5 mm dengan LED strip, dan terdapat rak kayu. Untuk furnitur kamar mandi terdapat kabinet wastafel dengan 4 penyimpanan. Berikut adalah gambar kerja. Yang pertama adalah layout dinah apartemen yang terdiri dari dapur, ruang tamu, ruang ganti, ruang kerja, ruang tidur, kamar mandi, dan balkon. Untuk selanjutnya adalah denah furnitur apartemen. Berikut ini adalah denah lantai apartemen yang menggunakan beberapa material pada area ruangnya. Yang pertama, area balkon menggunakan keramik Exenza Krem dengan ukuran 40 x 40. Dan untuk ruang kerja, ruang tidur, ruang ganti, ruang tamu, dan dapur menggunakan parket kayu solid ukuran 1,2 cm x 5 cm x 17 cm. Untuk keramik, untuk area kamar mandi menggunakan keramik marmer abu-abu dan coklat ukuran 30 x 30. Untuk area kering, area basah kamar mandi menggunakan keramik kasar ex Platinum Akona 30 x 30 cm. Berikut ini adalah dinah ceiling apartemen yang menggunakan profil gipsum 10 cm dengan finishing cat putih, profil gipsum 10 cm, finishing cat putih, gipsum board 9 mm, XL pen, finishing cat putih. Ceiling apartemen tersebut terdiri dari fire alarm station, smoke detector, saklar seri X Panasonic, saklar tunggal X Panasonic, stop kontak X Panasonic, spotlight warm LED 3 watt X Philips, downlight LED 7 watt X Philips, strip LED 14 watt warm watt, cooker hood X TK, exhaust fan X Panasonic, AC split X Panasonic. Untuk selanjutnya adalah denah electrical apartemen.
Berikut ini adalah tampak potongan AA yang memotong ruang kamar mandi dan ruang tidur serta ruang kerja. Yang menggunakan gypsum board untuk area dinding kamar mandi, profil gypsum, downlight LED, exhaust fan. Untuk dinding kamar mandi menggunakan unfinished acian semen. Untuk area kamar terdapat ceiling drop yang terdiri dari seling, spotlight, strip LED, unfinished acian semen pada dinding. Untuk dinding pada kamar itu sendiri menggunakan finishing dinding kayu jati, gypsum board. Untuk selingnya profil gypsum, downlight LED, dan hollow. Berikut ini adalah tampak potongan BB yang memotong antara dapur dan kamar mandi. Untuk area dapur terdapat cooker hood dan finishing dinding cat putih, spotlight, dan rangkaian plafon hollow 4x4 gypsum board, profil gypsum. Untuk area kamar mandi terdapat exhaust fan dan downlight LED. Berikut ini adalah potongan CC yang memotong antara ruang kerja dan ruang ganti. Untuk plafon area ruang kerja dan ruang ganti terdiri dari seling, spotlight, hollow 4x4, profil gypsum, downlight LED, gypsum board, finishing tembok cat putih. Untuk area ruang kerja dan ruang ganti yang menghadap pada balkon. Untuk tampak potongan DD memotong bagian dapur, ruang tamu, dan ruang ganti yang terdiri dari AC split, unfinished acian semen pada dinding, seling, hollow 4x4, downlight LED, gypsum board, profil gypsum, dan cooker hood untuk area dapur. Berikut ini adalah aksonometri apartemen. Selanjutnya adalah perspektif ruang apartemen dengan konsep industrial. Berikut ini adalah furnitur custom. Untuk furnitur custom terdiri dari bed untuk kamarnya, 2 kursi single seat dan meja tamu. Dapur, ada kabinet bawah dan sink, wastafel kamar mandi, meja dan kursi kerja. Untuk area TV terdapat storage untuk menempatkan TV dan lemari. Untuk furnitur selanjutnya ada shower box, kloset duduk, shower, mesin cuci, dan kulkas. Berikut ini adalah detail furni lemari. Menggunakan engsel sendok lurus dengan ukuran lebar 45 dan tinggi 100. Selanjutnya ada detail furni kitchen set kabinet bawah. Ini tampak depan, tampak samping dengan tinggi 90 dan lebar 60. Dengan menggunakan engsel sendok lurus. Selanjutnya ada detail konstruksi. Berikut ini adalah detail konstruksi lantai pemasangan parket yang terdiri dari slope 15x30, pas dinding batu bata, dak beton untuk area bawah, plester, perekat. Selanjutnya ada parket 10x60. Untuk berikutnya ada detail konstruksi ceiling. Yang pertama ada pas batu bata, profil gypsum, hollow 4x4, dan gypsum board.
Berikut ini adalah material dan color scheme. Yang pertama, pada bagian bed terdapat spray motif berbahan katun berwarna coklat. Untuk dinding acian unfinished, pemakai semen dan coating berwarna abu-abu, dan pada ruang tidur terdapat dinding kayu jati finishing melamin. Untuk pintu balkon sendiri menggunakan aluminium dan kaca tempered 10 mm menggunakan finishing cat hitam. Dan selanjutnya pada peletakan furnitur lemari menggunakan kayu sungkai dengan finishing melamin. Untuk semua furnitur yang berada di ruangan ini menggunakan kayu sungkai dengan finishing melamin. Berikut adalah material dan color scheme. Ya, untuk material kayu menggunakan propen cat kayu melamin. Untuk dinding acian menggunakan supermix semen instan dan coating. Untuk jendela dan pintu balkon menggunakan avian cat aluminium berwarna hitam. Untuk color scheme-nya terdapat warna hitam, abu-abu, putih, marun, coklat, dan krem. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.